pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. 3 tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai masalah atau dasar negara. Yang pertama dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Usulan pertama yang diberikan oleh Muhammad Yamin mengenai kebangsaan. Yang kedua di kemanusiaan, yang ketiga di ketuhanan, yang keempat di kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kedua, Sekomo. Usulan yang diberikan oleh Sekomo pertama persatuan atau unitarisme, kedua kekeluargaan, ketiga kesinambungan lahir batin, keempat musyawarah, dan kelima kemajuan rakyat. Dan yang terakhir, usulan yang diberikan oleh Insinyur Soekarno. Pertama, kebangsaan Indonesia, kedua internasional atau kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang maha esa. Setelah melewati beberapa proses pembahasan, dapat merumuskan Pancasila yang disepakati bersama. Pancasila tersebut dicantumkan dalam Piagam Jakarta. Ini rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial pada seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya, beberapa tokoh dari Indonesia Timur tidak setuju dengan rumusan sila pertama. Pasalnya, Indonesia tidak hanya orang Islam, tapi dari penduduk agama lain. Misalnya kan Indonesia ini kan terdapat beberapa agama bukan Islam saja. Atas hal tersebut, perubahan sila pertama pun dilakukan Pancasila yang berubah dan berlaku pada saat ini. Pertama, ketuhanan yang maha esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila setelah berubah itu ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada agenda pengesahan Undang-Undang 1945. Dalam sidang itu, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Peran, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dengan tujuan agar menjadi pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, sumber dan segala sumber hukum. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan sebagai jiwa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup yakni kristianisasi, pengalaman hidup dan sejarah Indonesia. Pancasila sebagai dasar yakni untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa dan negara. Saya ingin bertanya, bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era sekarang ini? Oke, itu aja. Ya, Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Vivin. Pertanyaannya, bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era sekarang ini? Pancasila masih memegang peran penting sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia di era sekarang. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan dasar nilai untuk membimbing kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks saat ini, Pancasila dapat menjadi panduan dalam menghadapi tantangan global, memajukan pembangunan berkelanjutan, dan memelihara keberagaman di tengah masyarakat yang heterogen. Bagaimana? Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Soalnya saya ada pertemuan lain. Sekian.